Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah hingga yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan khas daerah yang khas Indonesia. Harga yang ditawarkan biasanya terlalu mahal dan juga kualitas serta manfaat yang terkandung di dalamnya kurang meyakinkan. Salah satu makanan khas daerah yang cukup sederhana tetapi sangat cocok untuk cemilan bersama keluarga, sahabat, dan orang tersayang dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup mengenyangkan adalah klepon. Makanan klepon merupakan makanan khas daerah Jawa Tengah. Makanan ini salah satu makanan khas daerah yang cara pembuatannya tidak begitu rumit dan tetapi tetap higienis jika dijual dengan harga yang terjangkau. Makanan ini tentunya menarik masyarakat untuk membelinya. Dengan melihat potensi dan kelebihan seperti itu, maka kami ingin membuat makanan khas daerah, yaitu klepon, untuk dikembangkan menjadi usaha besar agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan makanan khas daerah tersebut. B. Visi. Visi kami dalam mengembangkan usaha makanan khas daerah Jawa Tengah klepon yaitu menjadikan makanan khas daerah Jawa Tengah klepon menjadi makanan yang unggul, mampu bersaing, dan diminati masyarakat. Misi yang akan kami lakukan untuk mencapai visi kami dalam mengembangkan usaha makanan khas daerah Jawa Tengah klepon yaitu meningkatkan kualitas dan cita rasa makanan khas daerah Jawa Tengah tersebut, berinovasi dengan makanan khas daerah Jawa Tengah tersebut sehingga masyarakat menjadi tertarik dan mengembangkan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen merasa puas. D. Tujuan dari usaha pembuatan makanan khas daerah yaitu 1. Mendapatkan keuntungan, 2. Meningkatkan minat konsumen terhadap makanan khas daerah Malang tersebut, 3. Membuka lapangan pekerjaan baru, 4. Membantu mempertahankan makanan khas daerah tetap dikenal masyarakat. E. Maksud kegiatan usaha. Dari hal membuka usaha ini, penulis bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang penulis miliki yaitu kemampuan di bidang kuliner. Di dunia usaha bentuk dari pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah penulis ketahui dan ingin berinovasi dengan makanan tradisional sehingga makanan tradisional tidak akan kalah dalam kualitas dengan makanan-makanan di zaman yang modern ini. Penulis akan berinovasi dengan mengembangkan kembali makanan tradisional yaitu klepon menjadi lebih menarik dan lebih berkualitas. Kelompok kami akan membuat klepon dibentuk seperti bola-bola kecil dan diisi gula merah dan direbus dalam air yang mendidih. Sekarang masuk ke bab 2 mengenai pembahasan. Pada sub A membahas mengenai profil usaha makanan khas daerah. Di sini kita mengambil makanan khas daerah klepon yang merupakan sejenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk dalam kelompok jajanan pasar. Klepon sendiri terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk bola-bola kecil, lalu diisi dengan gula merah dan direbus dengan air mendidih. Klepon merupakan makanan khas daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Sub B mengenai strategi pasar. Strategi pasar sendiri terbagi atas 3 jenis perencanaan. Yang pertama adalah segmen pemasaran. Apa sih segmen pemasaran itu? Segmen pemasaran adalah pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku berbeda dari dalam suatu pasar tertentu. Untuk segmentasi dari produk klepon ini adalah kalangan masyarakat menengah, karena biasanya kalangan ini masih menginginkan mengonsumsi makanan ringan dari home industry. Yang kedua adalah target pasar. Dalam berwirausaha pasti memiliki target yang dituju untuk mengembangkan suatu usaha yang diproduksi oleh perusahaan atau industri rumahan. Target utama dalam olahan klepon ini adalah sekolah-sekolah dan warung-warung terdekat yang dilihat peluangnya yang cukup besar agar produk ini lebih cepat dikenal dan terjual oleh masyarakat setempat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah positioning. Positioning yaitu strategi untuk memenangi atau menguasai minat atau pemikiran pelanggan melalui produk yang dibuat atau yang dipasarkannya. Dalam hal ini, produk dibuat berbeda dengan aslinya atau dengan kata lain diinovasikan. Banyak aspek yang dapat diinovasikan, contohnya cita rasa dan pelayanannya. Produk juga dibuat unik agar dapat mudah membedakan diri dengan banyak pesaingnya. Sub C. Analisis SWOT. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki cita rasa yang khas. Yang kedua,
bahan baku yang mudah didapat. Yang ketiga, harga yang ekonomis. 4. Memiliki SDM dengan sistem kerja yang baik. 5. Proses pembuatan yang higienis. 6. Kemasan yang menarik. 7. Memiliki banyak tempat pemasaran. 8. Memiliki banyak varian rasa. 9. Porsinya pas di mulut. 10. Tanpa pengawet, aman dikonsumsi jangka panjang. Untuk yang B, weakness atau kelemahan. 1. Kurangnya modal. 2. Produk tidak tahan lama. 3. Kapasitas tidak memadai. 4. Peralatan yang masih manual. 5. Produk mudah ditiru. 6. Kurangnya kemampuan membuat klepon. 7. Kurangnya pengalaman dalam membuka usaha. 8. Kelapa parutnya mudah basi. C. Opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang pertama, kemajuan teknologi. 2. Banyaknya peminat. 3. Budaya masyarakat yang serba konsumtif. 4. Minta kinerja yang baik. 5. Banyak orang yang mengenal jajanan klepon. 6. Perkembangan tren atau mode. 7. Lokasi yang sangat strategis. 8. Selera konsumen variatif. D. Threat atau ancaman. 1. Banyaknya pesaing-pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Harga bahan baku yang tidak stabil. 3. Tingginya tawar-menawar. 4. Banyak makanan pabrik yang harganya ekonomis. 5. Kepercayaan konsumen. 6. Harga produk kompetitor bersaing. 7. Banyak makanan dengan variasi yang lain. Bab 3. Manajemen produksi. Pada sub A yaitu proses produksi. Kegiatan yang diproduksi dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan produk yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan modifikasi yang akan dilakukan pada produk yang diproduksi, seperti rasa, bentuk, dan kemasan. Yang ketiga, menentukan inovasi produk dengan cara menganalisis pasar yang akan dibidik. Yang keempat, menentukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat produksi. Yang kelima, menentukan alat yang diperlukan untuk membuat produksi. Yang keenam, membuat produksi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengemasan terhadap produk yang dibuat dan diusahakan pengemasan tersebut dibuat semenarik mungkin dan juga aman untuk produk. 3. B. Bahan baku. 200 gram tepung ketan putih, 25 gram tepung sagu, 1 sendok teh air kapur sirih, 175 ml santan hangat dari 1/4 butir kelapa, 25 ml air suji dari 10 lembar daun suji dan 1 lembar daun pandan, 80 gram gula merah, cacah halus untuk isian, 150 gram kelapa parut kasar, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam. Sub C. Cara membuat produksi. Cara membuat klepon yaitu: yang pertama, olah dahulu taburan kelapa dengan cara menyampur bahan dengan rata, kemudian kukus di atas api sedang selama 20 menit sampai matang. 2. Sambil menunggu taburan kelapa matang, buatlah klepon dengan cara mencampur tepung ketan, tepung sagu, dan kapur sirih. Yang ketiga, masukkan santan hangat sedikit demi sedikit, kemudian masukkan air dan suji sedikit dan aduk sampai adonan selesai. 4. Jika adonan sudah kalis, ambil sedikit kemudian pipihkan, taruh cacahan gula merah dan gulung adonan agar bulat. 5. Rebus adonan yang sudah dibentuk dalam air panas mendidih. Jika sudah terapung, artinya kue sudah matang. Angkat dan sisihkan. Yang terakhir, gilingkan kue yang masih hangat di taburan kelapa. Klepon siap dinikmati. 4. Penutup. Kesimpulan, klepon merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan memberikan variasi rasa yang unik serta baru. Produk kami ini bertujuan membantu meningkatkan makanan tradisional agar bisa seimbang dengan makanan modern. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Harga yang kami terapkan cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Saran produk kami mengutamakan kepada unsur kesehatan yang terkandung di dalamnya sehingga membedakan klepon yang sudah ada di pasaran dengan klepon produk kami. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting dalam produk kami.